Channel Karam, Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudangnya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Terima kasih buat kalian, para pengangguran abadi, para jomblo sejati, dan para beban keluarga, yang masih setia nongkrong di channel kesayangan kita, Karam, Kali Aja Seram. Episode kali, saya, Mbak Tukiem, akan membawakan dua cerita epik sekaligus, yang pastinya horor, seram dan menegangkan dan membuat bulu kaki kalian merinding. Cerita pertama berjudul 7 Hari Setelah Wafat, menceritakan seorang perempuan yang hamil di luar nikah yang malu dengan kehamilannya dan mencoba untuk melahirkan sendiri di toilet yang karena pendarahan hebat, perempuan ini akhirnya meninggal dunia. Arwahnya pun meneror para penduduk setempat. Untuk cerita kedua berjudul Misteri Seorang Lelaki di Tengah Malam, menceritakan ada seorang lelaki yang selalu muncul di depan rumah seorang perempuan. Yang anehnya, lelaki tersebut muncul kalau sudah tengah malam. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tetap stay di channel Karam, Kali Aja Seram. Jangan lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Kali Aja Seram. 7 hari setelah wafat, Simbarwaringin, yaitu adalah desa kelahiranku. Di cerita ke-23 ini Dwi akan bercerita kisah nyata, bukan Dwi saja yang mengalami, tapi seluruh warga Simbarwaringin 11A dan 11B. Pasti pada heran, kenapa bisa mengalami semua. Iya, tentu di tahun 2015 yang lalu. Bulan dan hari saya lupa, namun kisah ini tidak akan terlupakan oleh kami yang mendengar dan melihatnya secara langsung. Sebenarnya saya sendiri enggan menceritakannya, karena ini adalah menyangkut privasi tetangga lamaku. Ya, cerita ini ketika saya masih di rumah lama, alias di rumah kompleks Jalan Buntu. Entah malam itu malam apa, jam 8 malam. Sebagian orang sudah masuk rumah sambil bersantai menikmati acara televisi. Tapi tidak bagiku. Entah malam itu saya tidak lembur kerja. Saya sudah di rumah dan menikmati santai di kamarku sambil bermain Fabe. Karena aku sendirian di rumah, saya hanya mendengar suara televisi kanan kiri rumahku yang sepertinya menyalakan gelombang yang sama. Tiba-tiba seperti ada suara orang menangis lalu menjerit dan hilang. Kupikir itu suara televisi film horor, tapi kok aneh, kataku. Perasaan pada nonton dangdut deterong, kok ada film horornya, kataku dalam hati. Mataku mulai melirik ke kanan kiri, tapi suasana sudah mulai tenang. Lalu tiba-tiba anak dan suamiku pulang ke rumah, dan kami pun tertidur. Keesokan harinya, hari kerjaku sedang diliburkan jadi saya bisa bersosialisasi ke tetangga, walaupun hanya sekedar ketemu saat beli sayuran pagi. Tiba-tiba pada geger tentang suara semalam, Mbak Sumi, Mbak Min dan Bu Bayan ternyata mendengarnya. Akhirnya jadilah membahasnya. Lalu aku bertanya,
Lo kirain semalam pada nonton horor, tapi kok ada lagu dangdut, kataku pada mereka. Omonge sopo, pugu hisek asyik nonton deterong. Kok krungu uwong engguyu, terus nangis karo jerit. Tak kiro Fatli karo abahe gojek karo koe. Kata siapa? Lagi asyik nonton deterong. Kok dengar orang ketawa, terus menangis sambil menjerit. Kukira si Fatli dan abahnya lagi jahilin kamu, kata Bubayan padaku. Enggak tuh, kataku. Lalu semua orang merinding, dan enggan membahasnya. Tapi ada yang masih berbisik-bisik, tapi saya cuek lalu membayar sayuran yang kubeli. Terus masuk ke rumah tidak lupa berpamitan pada semuanya. Keesokan harinya, saya berangkat kerja lagi. Tapi di tempat kerja juga pada geger tentang suara itu. Aku baru saja datang. Tiba-tiba Ibu Lis menyapaku dan berkata, "Hei, kemarin malam pada dengar gak sih? Semuanya pada geger loh, tempatmu pada geger gak?" Kata Bu Lis padaku. "Oh, pasti tentang suara menangis itu ya," kataku pada semuanya. Sambil menaruh tas dan memakai perlengkapan kerja dengan santai, seolah tak mau bahas. Tiba-tiba Bu Lis menceritakan semuanya yang terjadi malam itu. Tahu gak, kemarin malam salon pangkas rambut milik Pak Topa didatangi Miss Kunti, kata Bu Lis. Lalu aku mulai menanggapi dan lainnya menyimak cerita dari Bu Lis. Bukan cuma Pak Topa yang melihatnya, tapi Mas Broto, suamiku dan yang lain melihatnya pas lagi terbang sambil menangis dan menjerit lalu menghilang. Bu Lis mulai meyakinkan aku. Sebelum terbang, Pak Topa melihat wajahnya dan bertanya pada Miss Kunti itu, kenapa berdiri di samping salon pangkas rambut. Tapi si Kunti hanya diam dan tertawa, lalu terbang sambil menangis jelasnya lagi. Ternyata firasatku benar, hantu itu adalah tetanggaku sendiri. Rumahnya dekat dengan rumahku, karena dia baru saja meninggal 7 hari yang lalu. Karena cara meninggalnya mengisahkan misteri yang dipendamnya dan suaminya. Itu sebabnya Bu Lis cerita bersemangat padaku, karena dia pikir saya tahu tentang misteri itu dan aku adalah salah satu tetangganya. Lalu ku ceritakan semuanya pada mereka yang aku tahu termasuk kejadian kemarin malam juga. Benar dan nyata, suara itu terdengar oleh semua warga, tapi pertanyaannya, kenapa dia memperlihatkan diri di sini? Kenapa bukan di lingkunganku? Miss Kunti itu adalah tetanggaku yang sedang mengandung 9 bulan. Entah mengapa kandungannya dirahasiakan dari kami para warga bahkan pada anak-anak kandungnya sendiri. Sempat saya heran melihat perutnya yang besar, ketika ia masih hidup dan berbelanja sayur denganku di depan rumahnya. Entah mengapa dia berubah, bahkan lebih pendiam dan sering mengurung diri di rumah. Padahal sebelumnya, dia seorang yang paling aktif dan pandai bermasyarakat seperti suaminya. Ketika ia meninggal pun menyimpan misteri hingga sekarang. Dia sengaja melahirkan anaknya di kamar mandi sendirian, tanpa sepengetahuan siapapun. Tentu saja Bubayan yang sekaligus sahabatnya tidak tahu jika dia hamil dan melakukan hal nekat. Setelah ditolong dan akan dibawa ke rumah sakit, namun terlambat. Pendarahan hebat sehingga nyawanya tak tertolong. Bayi yang dilahirkan pun sudah tidak bernyawa di ember yang dia letakkan di sampingnya saat dia melahirkan di kamar mandi. Dan suara tangisan malam itu adalah suara dia yang sedang menggendong anaknya. Semoga arwahnya tenang dan diterima di sisi Allah SWT. Amin. Kali aja seram.
aja seram. Pria misterius di bawah lampu jalanan. Ya, kalian semua bisa membayangkannya. Terbangun di tengah malam dan mengintip keluar jendela dan melihat mobil berlalu lalang. Atau, jika benar-benar larut malam, di saat kalian tidak melihat apapun kecuali jalan yang kosong dan gelap. Jika kalian beruntung, maka harusnya di depan rumah ada lampu penerang untuk menerangi jalan bagi karyawan-karyawan yang pulang larut malam, atau sesekali jiwa yang hilang. Sedangkan saya tidak beruntung. Suatu malam saya terbangun dan bagaikan anak-anak hiperaktif yang tidak bisa langsung tertidur, saya menatap keluar jendela dan mengawasi jalanan. Saya bilang mengawasi karena saya sepertinya tidak pernah menatap ketika saya masih kecil. Menatap hanya terpaku pada sesuatu tanpa memproses apa yang dilihat. Di lain sisi, mengawasi berarti mencoba menganalisa sesuatu yang berada di pandangan. Saya menyukai pemandangan jendela kamar saya, karena posisi rumah saya berada di ujung jalanan yang melengkung ke arah belokan. Jendela saya berada di lantai pertama dan menghadap ke jalanan. Mobil-mobil yang berlalu lalang tidak pernah mengganggu saya. Namun kali ini, sesuatu telah mengusik saya. Ketika saya sedang mengawasi jalan, saya melihat sesuatu yang aneh. Biasanya deretan lampu-lampu penerang jalan akan menyinari sepanjang jalan, menyinari aspal hitam, untuk mewanti-wanti pengemudi adanya kelokan di depan rumah saya itu. Namun kali ini berbeda. Awalnya, saya tidak paham, namun kemudian saya melihatnya. Sekitar 2 lampu jalan di bawah sana, ada seseorang yang berdiri di bawah lampu. Seolah-olah dia ingin melarikan diri dari kegelapan dan mendapat cahaya jingga pucat. Punggungnya membelakangi saya, dia melihat jalan, sama seperti yang saya lakukan. Ini lumayan aneh soalnya ada halte bus di ujung jalan yang biasanya orang-orang dapat menunggu di situ dan juga sekaligus tempat berteduh dari hujan. Tapi, pria ini hanya berdiri di bawah cahaya dan tidak melakukan apa-apa selain menatap. Dia mengenakan topi fedora hitam dan jas dengan sepatu mengkilap yang cocok dalam cahaya lampu. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak membawa apapun dengannya sehingga aku tidak tahu apakah dia sedang menunggu seseorang atau hanya bersikap aneh. Saya bertanya-tanya sekarang jam berapa dan dengan cepat melihat jam. Ternyata sudah pukul 2:03. Ini membuat saya sedikit takut ketika melihat orang asing di jalan entah menunggu seseorang ataupun tidak melakukan apa-apa. Aku memperhatikannya dengan seksama, menunggunya bergerak atau melakukan sesuatu, apa saja. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Saya harus memperhatikannya hampir selama setengah jam atau lebih. Waktu itu saya sudah ingin menyerah dan berbalik untuk ke tempat tidur namun tiba-tiba ada gerakan. Sebuah mobil datang. Ini semakin aneh, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, orang-orang kadang-kadang tersesat atau bekerja larut malam di areal sini. Dan kemudian sesuatu terjadi, kejadian yang membuat mengapa kalian sedang membaca cerita ini sekarang. Mobil itu datang dan berhenti di tengah jalan, tepat di samping pria itu. Lampu depan mobil dimatikan sehingga pengemudi tidak akan mengusik siapapun. Pintu mobil di sisi terbuka untuk pria misterius itu masuk. Namun sebelum dia berjalan masuk, dia tiba-tiba berbalik dan menatap saya. Saya yakin dia tahu saya sedang mengawasinya. Dia menatap lurus ke arahku.
Memang, posisi dia terlalu jauh bagi saya untuk melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia cukup dekat untuk saya bisa mengatakan bahwa dia sedang menatap ke arah saya. Aku cepat-cepat merunduk dan bersembunyi di balik selimut. Sesuai dengan mindset anak kecil pada umumnya, saya waktu itu berasumsi bahwa berlindung dalam selimut bisa terhindar dari segala monster jahat yang mencoba untuk mendatangi saya. Saya mendengar pintu mobil dibanting dan mesin perlahan-lahan berderu. Semakin lama suara mobil semakin keras terdengar, mobil sedang mendekati rumah saya. Aku sangat gugup dan jantungku berdegup kencang. Lalu aku mendengar suara yang menghentikan jantungku. Tepat di luar rumah saya mendengar pintu mobil ditutup. Kemudian suara mesin mobil. Mereka jelas-jelas menurunkan pria di luar rumah saya. Ini pasti gara-gara saya melihat kegiatan mereka. Aku ingin sekali keluar dari selimut untuk melihat apa yang terjadi di luar situ. Akhirnya setelah berhasil mengumpulkan segenap keberanian, saya pun melakukannya. Ketika saya melihat keluar, saya baru bisa bernapas lega karena tidak ada siapa-siapa di luar sana. Keesokan harinya, saya memberitahu orang tua saya tentang hal itu. Tidak seperti di film horor, mereka justru percaya ucapan saya. Mungkin hanya urusan bisnis, kata ayahku sambil mengunyah roti panggang. Saya merasa lega lagi untuk memiliki orang tua saya di sisi saya. Namun, setiap malam, sebelum saya pergi tidur, saya memeriksa di luar jendela saya untuk melihat apakah pria misterius itu masih ada di sana. Dia masih ada. Setiap malam, di bawah lampu jalan itu dia menunggu mobil datang untuk menjemputnya. Dan setiap kali sebelum naik ke mobil, dia berbalik dan menatapku. Saya telah pindah dari daerah itu tetapi hari ini saya masih bertanya-tanya siapa pria itu yang sedang dia lakukan di bawah lampu jalan itu.